dengan pujian yang terakhir ini, kita itu belajar, saudara. Saya tanya begini, Tuhan itu bisa kita bohongin atau tidak? Tidak bisa. Betul? Betul? Tuhan tuh udah tahu duluan belum kita. Makanya, Tuhan nggak bisa kita bohongin. Orang bisa bohongin kita, kita bisa bohongin orang. Tapi Tuhan nggak bisa kita bohongin. Coba renungkan. Hanya ada satu tempat di hidup kita yang sangat rahasia. Perut itu nggak bisa bohong. Oh, ayo makan. Oh, aku kenyang kok. Tiba-tiba nggak bisa bohong. Maaf. Orang jahat kelihatan dari matanya nggak? Iya. Ya. Betul ya? Iya. Nggak bisa bohong. Mata juga. Ya, bisa bohong. Pokoknya orang bisa baca pikiran orang tidak? Bisa. Ya, namanya telepati. Orang bisa baca body language nggak, gerak tubuh, bahasa Belandanya apa? Body language. Enggak, bahasa Belanda. Lichaamstaal. Lichaamstaal, artinya ya. Bahasa tubuh. Tapi satu saja yang tidak ada orang lain tahu kecuali kita dengan Tuhan yang tahu. Itu apa? Hati. Maka itu Tuhan nggak bisa kita bohongin. Kita bisa pura-pura di depan orang. Betul? Nah, untuk selain Tuhan yang bisa menentukan apa isi hati kita, catat, waktu. Betul atau tidak? Nggak ngerti? Oke. Ada orang kelihatan bagus, tapi dia pura-pura. Lama-lama ketahuan nggak aslinya? Ya, ketahuan. Nah, Ya. jadi waktu, Ya. ketok belangnya betul. Jadi waktu yang akan membuktikan. Tapi itu perlu waktu yang lama. Kalau papa tidak. Suami istri menikah 40 tahun, 50 tahun, tetap nggak saling tahu isi hatinya. Jadi hanya kita yang punya hati ini dengan Tuhan yang tahu. Maka itu kenapa tidak ada hakim yang adil di dunia. Sebab hakim tidak bisa baca hati orang. Coba renungkan. Seandainya Tuhan memberi kuasa pada semua hakim untuk bisa baca hati orang, saudara sadar nggak? Pengadilan nggak perlu lama-lama, cukup satu kali langsung ketahuan. Betul tidak, saudara? Tapi Tuhan nggak pernah beri kuasa itu. Maka itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah, saya nggak tahu kenapa ini pujian kok dipilih ini bagus sekali. Engkau tahu isi hati ini. Wih, itu luar biasa. Maka itu yang paling Tuhan Yesus benci adalah orang munafik. Betul tidak? Orang munafik itu paling dibenci Tuhan. Tuhan Yesus bisa kumpul orang berdosa. Ya, tapi orang pura-pura, dia nggak bisa. Wih, kalau dia ketemu orang pura-pura, wih, bisa kayak apa begitu rasanya. Tapi kepada orang berdosa, dia bisa begitu dekat. Coba baca Lukas 15 ayat 1. Ya, Lukas 15 ayat 1. Ini fakta dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu lebih bisa kumpul siapa dan lebih bisa menerima siapa. Bahasa Indonesia dulu, nanti Pak Pendeta Burhan baca bahasa Belanda. Bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Para pemungut cukai. Mana yang lain tuh? Suara mana yang lain? Oh, belum ketemu. Lukas 15 ayat 1. Oke? Udah? 1, 2, 3. Para pemungut cukai. Mana suara yang lain mana? Oh, belum ketemu. Tunggu. Arum ini. Supaya yang lain ikut baca. Ayo, ini penting ikut baca. Udah? Lukas 15 ayat 1. Oh, ayo. Tunggu. Ayo, semuanya baca yang bahasa Indonesia. Richard nggak apa-apa. Oh, ngerekam. Ada? Ayo. Ada sih. Lukas 15 ayat 1. Ayo. Ada? Ya, kok susah? Kenapa? Di sana ada kitab kecil juga. Oh iya, di mana?
Oh ya, sudah. Lukas 15. Oke, Ya. baca ya. Nggak apa-apa sih. Ikat. Sudah. Udah. 1, 2, 3. Para pemungut cukai Dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, ini luar biasa. Coba saya tanya, pada zaman itu, zaman Tuhan Yesus, orang-orang berdosa ini dan para pemungut cukai itu bisa masuk ke bait suci enggak? Enggak. Oh, sama sekali. Langsung diusir. Tapi aneh, mereka kok tidak takut datang kepada Tuhan Yesus. Bahasa Belandanya, benar. Alle tonen Ja. en Oké, dat mag. zondaars Hè? kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Nggak takut datang kepada Tuhan Yesus. Aneh, bukan? Saudara, ayat ini saya sudah pakai puluhan tahun. Artinya begini, kalau dalam 1 minggu di hidup saya, tidak ada orang berdosa yang cari Tuhan Yesus lewat saya, berarti saya jadi orang munafik. Ngerti nggak maksudnya? Belum? Belum, oke. Orang berdosa yang mau cari Yesus, itu berani nggak datang kepada orang-orang rohani, kepada pendeta, gembala, majelis? Berani nggak? Nggak berani. Malu. Bukan malu, dihakimi. Oh, dihakimi, ya toh. Langsung. Itu loh, saudara. Maka itu, orang-orang ini tidak akan diterima di gereja. Tapi aneh. Mereka nggak takut datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan peristiwa ini yang membuat orang Farisi marah. Karena lihat ayat 3. Ayat 2. Ayat 2. 1, 2, 3. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, itu orang-orang rohani. Kenapa bersungut-sungut? Karena Katanya ia menerima orang-orang berdosa Dan? dan makan bersama-sama. Nah, saudara, setiap kali orang menyebut diri beragama, langsung muncul 2 hal. Tolong dicatat. 1, suka menghakimi, dan 2, munafik. Mengapa semua orang yang menyebut diri aku orang beragama, pasti 2 ini muncul. Hobinya suka menghakimi orang. Betul atau tidak? Bener banget. Merasa, itu berbeda. Barusan ya. Nggak tahu itu kenapa kalau ada orang menyebut diri beragama, maaf loh, nggak cuma yang Kristen, semua. Ya. Kenapa? Kok tertawa? Karena baru saja Hah? main tetangga suruh datang sini, badannya sakit, dia malah sakit. Oh. Juga menghakimi. Ya, dan munafik, pura-pura. Dan mereka, kamu makan bersama orang-orang berdosa. Itu sudah ada kesombongan orang beragama. Jadi, kalau di hidup kita dalam 1 minggu tidak ada orang berdosa yang cari Yesus lewat kita, langsung katakan, Daniel, kamu orang Farisi akhir zaman. Apalagi kalau orang-orang beragama itu pakai jubah-jubah keagamaannya. Wih, makin takut itu orang ketemu. Makin takut, bukan? Nah, ini yang luar biasa. Maka itu kenapa Tuhan Yesus gak suka orang munafik, orang pura-pura. Ya karena nutupin, membohongi Tuhan dengan aktivitasnya. Jadi, Tuhan itu bekerja lewat hidup kita dan bekerja di hidup kita. Bukan dinilai, kamu doa sehari berapa jam. Tuhan tidak tanya, kamu hafal berapa ratus ayat. Berapa banyak persembahanmu? Nih. Berapa kali seminggu kamu ke gereja? Tidak. Tuhan selalu melihat hati kita. Selalu itu. Itu dia tembus pandang, saudara. Wih, sangat luar biasa. Maka itu Tuhan selalu minta kepada kita. Yang kita jaga, satu-satunya yang kita jaga adalah hati kita. Buka Amsal 4 ayat 23. Amsal. Ya, scroll ke
4 ayat 23. Tidak ada di ayat manapun di seluruh Alkitab yang Tuhan bilang jaga. Enggak. Rumahmu urusanmu. Enggak usah suruh aku jaga. Bisa coretin ya. Ya. Maka itu banyak orang ya, maaf ya. Kalau mau 4 Amsal 4:23. Kalau ada orang pernah nggak doa begini, Tuhan kami mau pergi sekeluarga, tolong jagai rumah kami. Ya toh, kan ada seperti itu. Sebetulnya nggak usah doa seperti itu. Kalau di rumah kita barangnya plastik semua, nggak takut dicolong orang. Iya toh. Biasanya orang yang mau pergi doanya seperti itu. Wih, banyak emas berliannya di rumah, maka itu takut hilang. Nggak perlu. Atau yang kedua, asal kita sudah jaga kunci semuanya. Nah, jadi inilah satu-satunya hal yang Papa minta untuk kita jaga. Baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setan paling gak suka kalau mereka tahu ada di antara kita murid-murid Tuhan Yesus selalu jaga hati supaya gak kotor. Itu setan gak suka. Kenapa? Setan itu sumber kematian. Padahal menurut firman ini sumber kehidupan di mana? Di perut kita, di dompet kita, di hati. Maka itu kalau saudara dan saya tidak bisa jaga hati, berarti yang keluar itu kematian. Betul nggak? Yang keluar itu kematian. Saudara, pernah nggak kita ketemu ada orang, ih ampun dah, mulutnya jahat sekali, mulutnya kotor sekali, ngomong apa saja pendek langsung nyelkit begitu. Pernah ketemu orang kayak begitu? Ada. Ya kan? Kenapa? Sebelum ini. Ada tuh orang seperti itu. Loh, saya tanya, kok pernah nggak ketemu orang seperti itu? Aduh, mulutnya, ampun dah. Ngomong cerkit, nusuk betul kalau dia ngomong. Nah, itu orang hatinya penuh kepahitan. Maka yang keluar itu kematian. Saudara ingat, apa yang ada di hati kita, itu keluarnya lewat mulut. Saya ulangi, apa yang ada di hati kita, itu keluarnya lewat mulut. Orang yang hatinya jahat, pura-pura ngomong baik, tetap rasa loh kita. Nggak enak nih orang ngomongnya. Betul nggak? Karena hatinya itu. Maka itu saudara, ini istilah saja. Jangan kita minum sabun supaya hati bersih. Jangan. Iya, kalau mulut kotor, isi firman. Amin, supaya bersih. Bukan diminumin sabun. Jangan doa. Bersih kok baygon. Nah ini. Rinso. Iya. Ini loh. Coba lihat Yohanes 15 ayat 3. Kapan sih kita ini bersih? Ini firman luar biasa. Yohanes 15 ayat 3. Ya. Oh, tadi belum dibaca ya yang bahasa Belanda. Oh, nih, oke. 15 ayat 3. Coba. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Wah, ini firman luar biasa. Jadi deterjennya hati itu bukan attack, bukan apalagi di sini yang terkenal itu sabun apa sabun cuci yang terkenal apa? Deterjen apa ya? Merek apa? Merek Dreft. Robeng Dreft. Ya, bukan. Kamu memang sudah bersih. Ini luar biasa. Bukan akan bersih. Sudah. Bahasa Belandanya. Apa itu? Ayat 3. Jullie zijn al rein. Alright. Jullie zijn alright. Door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Amin. Door alles. Dari semua yang kukatakan kepadamu. Wih, luar biasa. Tadi pagi saudara, saya kemarin tidur 2:30. Karena ada urusan, ada orang punya masalah. Nah, saya lupa matiin HP. Tahu-tahu 7:30 ada yang telepon. Yang sudah siang ya di Indonesia. Saya kaget, ini orang lama nggak pernah kontak saya. Tiba-tiba dia kontak, karena malamnya
Dia dengar khotbah saya, kan kemarin saya pelayanan di Den Haag. Tentang upwaking, tentang revival, kegerakan rohani. Dia betul-betul kaget. Sebab Bapak, saya berkata, kegerakan rohani, revival, upwaking tidak akan terjadi kalau Tuhan Yesus masih dikurung di dalam satu gereja, gedung. Karena Yesus maunya ada di luar. Nah, terus dia tanya itu. Saya ngomong sederhana sekali, enggak panjang, karena masih ngantuk. Saya kaget, saudara. Ternyata sekian jam, 1 jam lebih, hampir 2 jam ngomong itu. Nyambung terus. Dia bilang, kok bisa begitu? Dia pernah jadi majelis gereja selama 2 periode. Tapi enggak ngerti tentang ayat-ayat yang saya sampaikan. Pertanyaan dia begini bagusnya. Pada di gereja saya, yang khotbah-khotbah itu kalau enggak S2 teologi enggak boleh khotbah. Tapi kenapa yang kamu sampaikan ini dan sudah ada di Alkitab? Kenapa saya enggak pernah dengar? Saya jawab, itulah kesalahan gereja. Khotbahnya lebih banyak organisasi dan dogma daripada kebenaran. Betul atau tidak? Ya. Sehingga orang yang ke gereja pulang itu nggak tahu mau ngapain. Bahkan belum 10 menit bubar gereja ditanya, tadi kamu dengar khotbah apa? Nggak tahu. Bukan lupa. Kalau lupa itu berarti tadi ingat. Ini nggak tahu. Beda nggak antara lupa dan nggak tahu? Ya. Nah, ini loh. Jadi kalau firman menguasai hidup kita, sama seperti cangkir. Saudara bawa cangkir penuh, orang nggak tahu isinya apa, tiba-tiba dia nyenggol, tumpah. Oh, itu isinya. Maka itu kekristenan kita itu akan kelihatan waktu kita digoncang, waktu kita ada masalah. Keluar apa ini? Babilon. Maaf. Kebun binatang. Nah, kebun binatang. Nah, itu isinya. Tadi ada satu lagu yang terkenal. It is well with my soul. Lagu itu digubah justru dengan penderitaan. Saudara. Satu keluarga anak Tuhan, pengusaha hebat dari Chicago. Ya, mau balik ke England karena asalnya England. Ternyata di perjalanan itu dia suruh istri anaknya duluan, dia nyusul. Ternyata kapalnya tenggelam. Anaknya meninggal. Berita sampai di sana, dia bisa ngarang lagu. Oh, bahasa Indonesianya? Selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Aduh. Sejak saya ngerti sejarah lagu itu, kalau saya nyanyi lagu itu pasti saya menangis. Karena ini orang dalam penderitaan. Sudah gitu nggak cuma itu, perusahaannya bangkrut. Bakar atau bagaimana nanti cari sejarahnya. Nah, karena hidupnya, hatinya isinya firman. Dalam penderitaan pun keluar firman. Sama seperti kita mencet pasta gigi odol. Nah mungkin keluar sambal. Betul enggak? Ya, maka itu mulut kita ini keluar apa tergantung isinya apa. Amin. Kalau kita diisi firman, kamu memang sudah bersih. Karena firman yang kukatakan kepadamu ini luar biasa loh. Bukan akan bersih, bukan nanti kamu bersih. Sudah bersih. Berarti setiap kali kita mendengar firman, maka Tuhan memurnikan kita. Nah, kembali pada orang ini. Jadi teolog-teolog itu walaupun bagus khotbahnya karena mereka belajar, tapi tidak mengalami dari firman itu. Saudara, inilah fakta. Maka itu mulai hari ini ambillah keputusan. Selalu jaga hati kita. Jangan cuma jaga pipi. Nggak apa-apa jerawat keluar satu. Terus gak tua juga mau. Maaf. Betul? Mau apa? Hati itu pusatnya, sumbernya kehidupan. Wah, luar biasa. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38.
Mau jemput sekarang bukan? Kalau Yohanes 7:38. Boleh. Wah, ini loh yang terjadi kalau kita hidup betul dengan Tuhan Yesus. Bahasa Indonesia? Belum? 7:38. 1, 2, 3. Barang Oh, itu. Yang udah nada tadi. Yang itu. Yang ini. Yang tayo. Ya, itu betul. Makasih bulan ini kasih orang lain aja. Oh, ganti. Ini ada. Nggak mau. Mau Itu hangat nih. Oh, bodinya. Oh, enggak apa-apa. Udah? Yohanes 7:38. 1, 2, 3. barang siapa Duh, mana yang lain? Ayo. Ayo. Tere. Ya, sudah. Sudah, ntar tunggu. Ya. Tunggu. Wes. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Ya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Luar biasa bahasa Belandanya. Rivieren van leven water Nah, rivieren van leven water. zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Ya. Geloofnya ada apa? Kalimat berikut. Zo zegt de schrift. Nah, sosial deskripsi. Ternyata kita tidak boleh sekedar percaya Tuhan Yesus, tapi harus percaya seperti yang dikatakan kitab suci. Nah, saya berkata kepada orang yang telepon tadi pagi itu, dia masih ngotot tuh, mereka itu sekolah teologi. Bahkan ada beberapa dokter teologi yang khotbah di gereja kami. Maaf. Yang Tuhan cari, yang percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan kitab suci. Jadi nggak sekedar percaya. Loh, dia ngomong, bukankah mereka juga baca Alkitab? Nah, ini bedanya. Alkitab yang dibaca dengan latar belakang teologi, maka hasilnya itu wetenschap, pengetahuan, bukan pengenalan. Beda nggak pengenalan dan pengetahuan? Beda. Seorang orang Belanda bisa baca, bisa belajar tentang Willem van Oranje. Ada buku-bukunya. Seorang orang Belanda bisa belajar tentang Van Gogh. Dan banyak lagi orang-orang hebat yang dari Belanda. Tapi mempelajari mereka bisa kenal nggak? Loh, jawab. Mempelajari mereka bisa kenal nggak? Enggak. Cuma baca bukunya. Nah, dia kaget waktu saya bilang, hah? Jadi mereka yang belajar teologi selama itu belum tentu kenal Tuhan? Enggak, karena cuma belajar. Maka itu bedakan mengenal Tuhan dan tahu tentang Tuhan. Bahasa Belandanya apa ya? Mengenal dan tahu. Kennen. Kennen and Weten. weten. Nah, dari itu kata wetenschap. Cuma pengetahuan. Tapi nggak kenal. Maka itu orang yang belajar teologi, belajar Alkitab hanya berdasarkan logika. Saya bilang kepada dia, teologi itu sama dengan biologi, psikologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Dan itu ilmu, bukan kenal. Tolong perhatikan ini. Maka itu yang Tuhan cari, bagaimana kita sebagai anak-anak Bapa di surga, itu kenal Bapa kita dengan serius. Hebat ya? Nah, jadi yang percaya kepada Yesus sesuai dikatakan kitab suci. Jadi nggak asal percaya. Tapi Alkitab bilang apa? Ikuti semua yang Alkitab katakan itu. Maka kita akan tahu mana bedanya mengenal dan mempelajari. Begitu saudara dan saya betul-betul percaya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, cuma satu hasilnya. Rivieren. Leven water. Keluar aliran-aliran, bukan rivieren. Banyak. Mata air ya. Aliran-aliran. Nggak cuma satu. Bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari 5. Ayo. Ada nggak kehidupan tidak membutuhkan air?
Nah, maka itu begitu saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, hati kita jadi bersih, maka hati ini keluar aliran-aliran. Banyak gak orang kehausan di dunia? Banyak. Haus kasih sayang, haus perhatian, dan macam-macam. Maka itu penyakit terbesar yang membunuh banyak orang di negara maju seperti Eropa adalah kesepian. Ya. Betul? Apalagi dengan egois yang tinggi. Aduh. Bunuh diri akhirnya. Karena nggak ada yang perhatikan. Maka itu kalau saudara dan saya mempunyai aliran-aliran air hidup. Orang yang kehausan, kepanasan ketemu kita jadi seger. Oh, amin. Ya, ketemu warung ini jadi seger. Hari Kamis ya, diantar dua noni ini saya ke Balika Kauda. Luar biasa. Di perjalanan tertawa habis-habis. Ada sukacita. Kalau hati kita itu bersih, nggak ada sumbatan, nggak ada sumpel, nggak ada hambatan, keluar air hidup itu. Dan orang pasti cari air itu. Hebatnya, kalau itu ada, maka itu jagai hati ini. Bukan yang lain-lain. Saya tunjukkan. Salah satu cara setan mengotori hati kita. Tolong catat. Salah satu cara setan mengotori hati kita. Itu lewat kata orang. Ya. Katanya itu loh, katanya. Betul? Betul enggak? Katanya itu. Katanya. Iya, hati-hati itu. Apa bahasa Belandanya? Katanya. Katanya itu. Iya, bahasa Inggris kan. Katanya itu. Apa bahasa Belanda? Oh, Volkan ya. Nah. Ayo, saya tanya kepada saudara. Katanya itu kebenaran faktanya besar atau kecil? Kecil, bahkan gak ada. Cuma asal ngomong. Iya. Asal apa yang asal jeplak sama kamu. Gak usah tahu itu para Surabaya. Orang Surabaya ngomong ojo asal mangap dan kamu mangap. Saudara hati-hati. Saudara ingat sejarah Perang Dunia Pertama? Karena katanya. Iya, Pangeran Austria. Katanya dibunuh, padahal tidak. Katanya. Iya, itu sejarah Perang Dunia Pertama. Hanya karena katanya, padahal nggak ada. Peranglah mereka. Dan menyedihkan, sampai hari ini setan terus merusak. Pernah dengar istilah hoax? Belanjanya itu apa? Belanjanya apa? Hoax. Hoax yang sama. Berita bohong. Iya, berita bohong. Tapi kenapa? Maaf. Apa hoax berita? False berita ya. Tapi maaf loh saudara. Jujur, ternyata manusia itu lebih suka berita yang nggak benar daripada yang benar. Betul tidak? Iya. Ini kan aneh sekali. Rodel. Iya. Kenapa? Benar. Iya. Suka kulaan lagi. Kulaan katanya jadi gosip. Aduh, itu merusak sekali. Berapa banyak suami istri hancur pernikahannya karena orang ngomong. Pernah dengar kasus itu? Ya. Karena orang ngomong. Katanya dia selingkuh. Iya. Katanya. Hari ini percaya ya katanya. Di situ setan tertawa, saudara. Bayangkan sekian puluh tahun saya jadi hamba Tuhan. Satu hal yang paling merusak gereja itu rodelan tadi. Katanya. Sampai bisa ribut. Maka itu saya mau tunjukkan fakta ini loh. Salah dengar dan salah ngomong.
Yang ngotot salah dengar juga bertobat. Udah itu saja. Ngeri loh. Maka itu jauh lebih baik kita ambil keputusan. Aku hanya mau dengar suara Tuhan. Kata Tuhan. Kalau kita memutuskan hanya mau dengar kata Tuhan, hidup ini bahagia sekali. Gak ada racun-racun yang masuk ke hati kita. Jadi kalau ada orang salah ngomong, senyum saja. Karena apa? Nggak penting. Sampai suatu kali ya, dalam kondisi sudah ribetnya kayak apa, tiba-tiba saya tuh mikir, seharusnya ya, semua negara, semua pemerintah di dunia ini membuat pajak orang ngomong. Kena pajak. Iya. Jadi mikir nggak kalau mau ngomong? Mikir. Iya, karena dipajakin. Kenapa? Saya dipindah, dibilang ngutang, disebar di grup. Iya. Padahal saya nggak ngutang, tapi saya nggak tegur orangnya lah. Ya, puji Tuhan. Iya. Emangnya gue pikirin. Amin. Cuekin bener. Iya, kok orang nggak ngutang, emangnya gue pikirin. Iya. Oke, nah ini lagi ya. Kalau ada orang menuduh kita, memfitnah kita, menggosipkan kita, asal kita yakin dan tahu aku nggak buat itu, Iya. diemin. Benar ya. Rugi kita ngurus. Ya. Tapi kalau ada orang ngomong itu dan ternyata kita buat, kita harus bertobat. Setuju? Setuju. Di situ setan diem, nggak bisa apa-apa. Ya sudah, ya Tuhan ampuni. Aku salah, terima kasih. Aku diingatkan lewat kata-kata orang itu. Jangan marah. Katakan terima kasih Tuhan. Makan terima kasih pada orang itu. Terus ajak makan. Ya toh, kalau dia nggak ngomong kan kita nggak tahu. Itu hebatnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu berbahagialah kita kalau kita bisa jaga hati kita. Tidurnya enak, makan sambil kerupuk saja enak. Saya sering diingatkan sama dia. Oh ya, kenapa? Karena mulut saya. Gak apa-apa, lucu kok. Terus gak bosan nih kan ngingetin terus itu? Ya enggak lah. Enggak ya? Sembari ketawa. Sembari ketawa. Jadi saudara, semua itu karena firman. Termasuk firmannya orang. Itu yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menempatkan firman yang bisa membersihkan hati kita di atas segala-galanya. Terserah dah orang mau ngomong apa, ucapkan syukur. Betul? Toh kita nggak rugi juga. Kan cuma perasaan saja. Ya. Jadi jangan terganggu. Berapa kali saya tuh memberi ilustrasi ya, supaya ingat, yang belum tahu supaya tahu. Kalau suatu hari kita lagi berdiri di satu tempat nunggu sesuatu, nunggu seseorang, tahu ada orang lain berkata, anjing lu. Jangan marah. Cari dong anjing. Iya, anjingnya yang mana? Bukan anjing. Coba, anjing yang ngasih digituin, apa reaksinya? Anjing lu. Apa reaksinya? Nah, kalau anjing beneran, anjing lu gitu. Anjingnya gimana? Tidak ada reaksi. Cium-cium. Tidak ada yang tahu aja. Nah, maka anjing asli nggak tersinggung, masuk anjing enggak, bukan anjing kok tersinggung. Ya itu belumnya. Yang beneran Makanya yang bener aja nggak reaksi. Kita bukan anjing. Iya. Kenapa kita bereaksi? Ya tau? Iya benar juga. Bagus. Iya kerja bagus. Oh iya. Ngapain kita ribut? itu gimana ya? Orang kok bisa flashlight anjing lu, babi lu, Iya. pokoknya Anda bodoh. Ya. Jadi itu isi hatinya. Bisa ya? Ada balas lagi. Apa lu bilang? Diladenin lagi. Diladenin. Aduh. Rugi. Jadi saudara, mulai hari ini ambillah keputusan. Hati ini kita jaga. Jadi setelah kita kenal,
cara setan ngotori hati lewat katanya. Jangan bodoh lagi mulai hari ini. Setuju? Setuju. Kalau ada orang ngomong katanya, udah. Kenapa? Ya, pas udah Ini satu. jadi kalau mulai hari kalau ada orang mulai ngomong katanya, senyum saja. Jangan bereaksi, ya, santai saja. Karena kita ambil keputusan hanya mendengar apa kata Tuhan dalam hidup ini. Maka itu saudara, kalau kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, hidup itu luar biasa loh. Bisa tenang, apa-apa enak. Ya. Kalau ada orang salah ngomong, kita langsung mikir, aku juga pernah salah ngomong. Ya sudah. Kita nggak usah nuntut orang itu untuk begini, nggak usah. Santai saja. Kedinginan dia panas, tambah lagi. Oh, ya. Enggak lah, enggak dingin kok enak. Iya. Oke, lihat ayat yang lain lagi. Supaya hidup ini jadi tenang, hidup itu jadi luar biasa. Hati ini harus kita jaga lebih daripada apapun juga, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. 2 Tawarin 16 ayat 9. Kronika 2 Tawarin 16 ayat 9. Inilah yang dicari oleh Papa di surga. Jarang dibaca kan? Nah itu dia. Cara dikotbahkan juga. 2 Tawarin 16. Agak tengah lagi. Kejauhan. Oh iya itu. Nah ya. 2 Tawarin 16 ayat 9. Nanti kalimat pertama aja. Ada Bu Richard? 2 Tawarin 16 ayat 9. Oke. Si bersih karena nggak pernah dibaca. Aduh, serem ini. Iya, jarang gereja khotbah itu. Ayat 9. Kalimat pertama. Ada Bu Richard? Ya, kita baca 1, 2, 3. Karena mata Tuhan ngapain? Menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Nah ini loh. Jadi yang Papa cari bukan yang rajin doa pagi, rajin baca Alkitab. Yang dia cari yang bersungguh hati. Dan begitu Papa menemukan saudara dan saya pagi-pagi bangun, kopinya mana kopi? Awas begitu. Mana kopinya? Iya. Pagi-pagi bangun, jangan cari sandalku mana. Langsung begitu pagi kita melek, lihat hati kita lagi sungguh dengan Tuhan. Nah, begitu Papa menemukan di antara kita ada yang serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, langsung Papa melimpahkan kekuatannya. Baca bahasa Belandanya ayat 9. Ayat 9. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan Ja. en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Met heel zijn hart. Maar dit keer hebt u verkeerd gehandeld. Enggak cukup sampai situ. Saudara, hafalkan firman ini. Catat. Pokoknya mulai besok. Begitu kita melek mata. Jangan ngecek saldo. Awas kamu. Iya, langsung periksa hati. Aku lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Begitu Tuhan mengetahui bahwa kita pagi-pagi bangun langsung rindu Tuhan. Hari itu kita mendapat kelimpahan kekuatannya. Seinrah apa? Seinrah? Pasal apa? Pasal Belandanya? Coba baca lagi. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met zijn hart is toegedaan. Kata melimpahkan kekuatannya. Ada. Iedereen biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Ik weet niet, heb je een andere Ayat 9. Ayat 9, betul, itu betul. Ya, melimpahkan kekuatannya. Enggak ada di situ ya.
Coba dibaca lagi. Ya. Ambil terjemahan apa? Sekarang ini. Belanda. Iya, yang terjemahan apa? Kroniken 16. Iya. Ini terjemahan apa, Ika? Artinya the Bible. Itu Bible ya, di Bible, headbook ya. Oh, ada ya? Ada. Melimpahkan segala kekuatannya itu. 2 ayat 16. 2 Tawarin 16 ayat 9. Coba kita, maaf ya, Enggak apa? kita tunggu yang bahasa Belanda, yang terjemahan lain. Chronicle Oh, ini Kroniken. Chronicle 2. Tulis Chronicle 16. Ja, toch. Maar de Heeren ogen gaan over de gehele aarde Ja. om krachtig bij te staan. Nah, ini En dia. die kracht bij te staan. Om Die krachtig te wier staan. hart voorkomen naar hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaze harten. Oke, cukup sampai situ. Gak ada di situ ya yang Di headbook. BM nggak ada di Bible. Oh, di Bible. Oke, seserum ini terjemahan apa bisa dibaca? Ini Kroniken 16, 2 Kroniken Ja. 16, Nee, ayat 9. Omdat gij op hem gesteund hebt, want des Heeren ogen gaan over de hele aarde, En dan? om de krachtig Nah, bij te staan bent. amin. Wie ya? had volkomen Oh, cukup sampai situ aja. naar hem. Oh, gak ada di situ. De hart, niet de kracht. Ya. Oke, kita cari. Ja, berapa? wie had volkomen naar hem uitgaat. Ya. Jadi saudara, siapkan hati kita setiap pagi mulai serius dengan Tuhan. Ya, secara psikologi, orang itu bisa diketahui apa yang ada di hidupnya. Itu ketika melek pagi, siapa yang muncul duluan? Sepatu. Nah, itu berarti sepatunya jadi Tuhan. Tapi rata-rata orang ngecek saldo. Pagi-pagi. Iya. Ya berarti gak ada duitnya. Ya itu kayak noit ya berarti gak ada duitnya. Makanya dicek lagi gak ada duitnya. Loh, tahu ya? Maka itu siapa yang muncul di pikiran kita pertama kali begitu melek, langsung sadari itulah kita. Berbahagialah kita kalau begitu kita melek langsung Tuhan terima kasih. Jadi ini gak bisa dibohongin loh. Siapa yang muncul pertama kali ketika kita melek pagi? Gak bisa bohong, itulah kita. Hebat ya? Maka itu firman ini. Kembali Tuhan cari hati. Enggak cari aktivitas. Hati kita bagaimana dengan Tuhan? Wih. Kenapa? Udah gak suka ngomong. Naiknya siang kan. Enggak apa-apa, pokoknya melek lah. Pokoknya melek. Iya. Kopi. Nah, waktu masih kerja Iya, iya. jam 5 ke KLM. Terima kasih ya. KLM. Nanti di sana baru pikir apa lagi. Apa lagi. Saudara, maka itu ayat ini akan menolong kita. Siapa yang ada di hidup kita nomor satu? Ya. Itu waktu pagi. Ayo mulai hari ini kita serius dengan hati ini. Karena Papa memeriksa hati. Dia paling tahu hati ini. Dia nggak bisa dibohongi. Dia nggak bisa kita bohongi. Dia tahu. Ayat terakhir, Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Siapa Papa kita itu? 17 ayat 9. Ini loh, salah satu yang banyak orang belum tahu. Seringkali kita cuma tahu Papa kita itu pemberi berkat. Dia penolong, menyembuhkan. Betul. Tapi lihat, dia ada dua hal lagi yang luar biasa. Bahasa Indonesia, Yeremia 17 ayat 9, 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah. Hatinya sudah membantu. Nah, licik hati itu. Ini manusia.
Bahasa Belandanya? Heel anders. Niks is zo onbetrouwbaar als een hart. Ja. Sama berarti. Mirip ya. Onbetrouwbaar. Onverbeterlijk is het. Berterbar ya. Wie zal het kennen? Ya. Siapa yang bisa tahu? Hati licik. Ayat 10. Nah ini Papa kita. Ayat 10 lihat. 1, 2, 3. Aku Tuhan Ya. yang menyelidiki hati, Nah, menyelidiki hati dan yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, nah, setimpal dengan hasil perbuatannya. itu Tuhan kita. Kalau kenapa, Bro Rizal? Ya waktu di KLM kan kita kerja, tiap tahun kan dipanggil di bawah dereng. Ya. Dia tanya, kamu agama apa? Wat voor geloof heb jij? Zeg, wat is dat mij te maken met het werk? Ya, apa hubungannya? Iya toh. Ya, je gedrag. Ah. Kita punya tingkah laku. Nah, itu dibaca orang. Ya. Betul. Bagaimana kita selalu ada problem. Ya, kita sendirinya orang, semuanya Belanda, Inggris, Amerika. Terus biasanya bertengkar mereka. Jadi ini jadi. Penengannya. Ya. Oh, haleluya. Dan cara kerja mereka di Bandingkan. masih besar. Kalau mereka sudah kelar, sudah gulung chef keluar isap rokok. Tapi kalau kita kelar, kita pergi ke mereka, tanya boleh saya bantu? Oh, itu bedanya. Kamu mau bantu? Kita heran loh, kamu kerjaannya udah kelar kok sudah itu loh. Bebas harusnya. Kami nggak mau. Ya, tapi boleh saya bantu? Oh, yang pertama, oh ya ini rumus ini kita nggak bisa ini. Kalau bikin sama-sama cari, jangan bikin kita tahu lebih pintar dari dia. Iya, tapi jangan. kasih dia yang juga itu. Kasih kesempatan untuk maju. Wah, kesaksian luar biasa. Bahasa Belandanya ayat 10. Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt. Nah, doorgrond. Ya. Bagus, bongkar. Nah, terus? Die nieren toetst. Oh, nieren, ya pakai ginjal ya. Die ieder naar zijn levenswandel beloont. En ieder geeft wat hij verdient. Ya. Itu Tuhan kita. Jadi jangan kita menganggap Tuhan cuma memberi berkat, menolong, menyembuhkan. Enggak loh. Dia penguji hati, penyelidik batin. Wih, itu luar biasa Tuhan kita. Maka itu dia nggak bisa kita bohongin. Dia tahu. Hebat sekali. Maka berbahagialah setiap kita kalau kita bisa hidup dengan hati yang bersih seperti ini. Selalu jaga. Nah, orang ngomong apa bilang iya kan. Terima kasih ya. Makan yuk gitu aja. Emangnya gua pikirin. Ya, itu dia. Oke ya. Merdeka ya hidup seperti ini. Tidurnya nyenyak, makannya juga. Woi, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terus jaga.